dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saja silakan pada Bapak Agus Surya. Tes. Ya, mari kita berdoa untuk Bapak pagi hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami datang ke tempat ini sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang pimpin setiap kami, pimpin setiap hamba-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap ditani oleh benih firman Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhan adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman Tuhan yang akan menegur kami, mengajar kami, bahkan menguatkan setiap kami Bapak. Terpujilah nama-Mu. Dan menyalaskan doa kami kepada satu nama yang berkuasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatannya untuk pagi hari ini, untuk saya bisa sharing firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat tim Bidan Penyembahan. Thank you, berganti pelayanannya. Ya, kita mau langsung saja. Mungkin sampai saya ngomongin. Ya, tema pagi hari ini bicara tentang kedaulatan Allah dalam penanggulangan yang mengubahkan. Ya, pesan saya Bapak Ibu bisa catat biar gak ngantuk. Ya, firman Tuhan dicatat, jangan coba didengar. Karena kalau misalnya kita mencatat, itu bisa dicatat otak kita dan bisa kita terima. Ya, di sini bicara kedaulatan Allah dalam penanggulangan yang mengubahkan. Kita mau buka di Roma 8 ayat 28. Ini saya siapin slide banyak nih, ada 20 kali. Gak percaya kan? Gak percaya lah. Katanya si Agus biasa cepet, kenapa lama? Ya, oke. Ya, kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Oke, slide selanjutnya. Ini soalnya di sini pada banyak meeting. Oke, nah ini bicara tentang kedaulatan Allah. Kita ambil kata dasar itu daulat. Daulat itu bicara tentang kekuasaan. Ya, daulat itu bicara tentang kekuasaan. Nah, sedangkan kalau kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kesatuan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Nah, jadi kedaulatan bicara yang paling tinggi. Mungkin kalau di keluarga, rumah tangga, suami, karena ini sebagai imam untuk keluarga tangga. Atau mungkin dalam perusahaan, siapa? CEO atau direktur. Ya, kalau di gereja, mungkin gembala. Tapi kekuasaan tertinggi bagi kita adalah siapa? Tuhan. Itu yang paling tertinggi. Dimanapun kita berada, kekuasaan paling tertinggi adalah Tuhan. Nah, bicara tentang kedaulatan Allah itu pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu, baik yang berada di dunia dan yang di sorga. Allah mampu melakukan apa yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia pilih dan kapan Dia inginkan. Ya, jadi pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu, bukan hanya satu hal. Jadi everything, segalanya dalam hidup saudara dan saya yang berada di dunia dan di surga. Kita tahu surga itu punya Allah. Ya. Lalu Allah mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki, semau Dia, bebas. Kadang-kadang cuma manusia yang bermain Tuhan, kadang banyak mengatur Tuhan saya mau begitu, saya mau begitu. Padahal tadi dia adalah kedaulatan Allah adalah kekuasaan yang paling tertinggi. Kepada siapa yang Dia pilih? Yang Dia pilih siapa? Saudara dan saya. Katakan saya dipilih Allah. Enggak sebelum semua. Saya dipilih Allah. Saya dipilih Allah. Amin. Ya. Dan kapan Dia inginkan? Waktunya bebas Tuhan. Terserah Tuhan. Mau setelah ini akan terjadi apa? Mau besok akan terjadi apa? Sementara rancangan manusia belum tentu rancangannya Tuhan. Ya, makanya di sini di Amsal 20 ayat 24 dikatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya. Ya, di sini kata langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Termasuk langkah si Agus, langkah si Ali ditentukan oleh Tuhan.
Bahkan Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikiran jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Karena kita sudah rencanakan ini. Mungkin setahun ini kita udah rencanain. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu udah rencanain. Ya, bisa perusahaan udah rencanain. Bahkan mungkin perusahaan rencanain setahun, 3 tahun, 5 tahun. Proyeksi 5 tahun depan. Ya, itu kadang-kadang udah rencanain semua. Baik. Saya termasuk orang finance. Awal tahun, akhir tahun bikin proyeksi 5 tahun perusahaan ke depan mau kayak gimana nih? Mau profitnya berapa banyak sih? Mau growthnya berapa persen? Ya, cuma kadang-kadang apa? Realitanya sudah nggak sama. Begitu hidup kita, kadang-kadang kita rencanain, oh saya mau begini, saya mau begini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, itulah yang sudah Tuhan tentukan dalam langkahnya. Bahkan kalau kita tahu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, oke. Slide selanjutnya. Oke. Nah di sini saya ambil contoh karena firman Tuhan kita belakangan ini bicara tentang Yakub, jadi saya ambil contoh Yakub. Ya. Bicara tentang kedaulatan Allah terhadap Yakub. Ya, kita tahu Yakub ini anaknya Ishak, bukan anaknya Ojon ya, beda. Yakub ini anaknya Ishak. Ya, di sini katakan Kejadian 28 ayat 5, demikian Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Lalu Kejadian 29 ayat 1, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ini kedaulatan Tuhan terhadap Yakub untuk dia pergi atas apa yang dia perbuat kepada Ishak dan keluarganya. Tapi kedaulatan Allah melalui keluarganya, melalui Esau, melalui Ishak, melalui Ribka, sehingga dia pergi. Nah itulah kedaulatan Tuhan terhadap Yakub. Karena dia tahu, Tuhan tahu Yakub adalah akan melahirkan seluruh bangsa yang besar. Kalau baca firman Tuhan sebelumnya ya. Nah, sebenarnya kalau bicara kedaulatan Tuhan, kadang ada enak, kadang enggak. Yakub dari rumahnya suruh pergi ke negeri Bani Timur. Kita nggak tahu mungkin begini. Zaman sekarang nggak ada zaman dulu nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Butuh mungkin perjalanan mungkin siang malam. Nggak ada Google Map juga. Nah, sekarang pakai Google Map gampang, pakai Waze. Walaupun Google Map juga kadang ada salah jalannya juga sih. Ya, tapi zaman dulu si Yakub suruh jalan sendiri ke Bani. Dia mungkin nggak tahu. Dia mungkin nggak tahu jalannya seperti apa, apakah berbatu atau aspal atau mungkin udah dicor. Dia nggak tahu. Atau di jalan terang atau gelap dia nggak tahu. Tapi saya percaya dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia percaya pada kedaulatan Tuhan. Dia percaya pada kekuasaan Tuhan. Ya, Yakub harus menerima kedaulatan Allah melalui Ishak itu pergi meninggal rumahnya, tetapi Yakub menerima janji Allah karena Yakub adalah umat pilihan. Tadi dibilang bahwa Tuhan menghendaki kepada orang yang dia pilih. Makanya di dalam Yakub bermimpi Tuhan kasih firman Tuhan dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan sebelum Yakub tiba di Bani Timur atau tiba di tempatnya Laban. Ini janji Tuhan. Ini yang aku tahu. Karena dia beriman. Sama setiap kita mungkin mengalami disuruh jalan ke sana, disuruh jalan ke sini, atau kita mungkin mengalami pressure, mengalami tekanan, mungkin di pekerjaan, mungkin di rumah tangga, kalau mungkin mengalami sakit penyakit, kalau mengalami permasalahan ekonomi, segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Ya, tetapi ini janji Tuhan buat Yakub dan termasuk buat kita semua. Ya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Itu janji Tuhan buat Yakub, termasuk buat kita pribadi. Saat kita mengalami pressure, mengalami tekanan, pekerjaan lagi mundur, pekerjaan lagi merosot, omset tidak tercapai, badan lagi sakit, tapi ini janji Tuhan kepada Yakub dan kepada kita. Amin.
Nah, sesuatu terjadi karena kehendaknya Tuhan, bukan kita. Kecuali depan kita jurang, saudara nyebur, blow on itu. Nah, itu bukan kehendak Allah. Ya. Kecuali saudara lampu merah, saudara terobos, wing, cek. Itu bukan kehendak Allah, kedaulatan Allah. Itu salah sendiri, salah dewe, salah sorangan. Itu bukan kedaulatan, itu keegoisan kita, kedagingan kita. Oh, buru-buru nih ngejar waktu nih, buru-buru ngejar waktu nih. Anak gue ketinggalan sekolah kalau nggak nih, lampunya ada di terobos. Saya di Gading itu paling ngeri terobos lampu merah. Kalau Gading Serpong itu lampu merah itu celakaan terus. Kalau lihat di IG Gading Serpong itu paling ngeri. Artinya kedaulatan Allah terjadi atas kehendak Tuhan. Bukan kalau saudara celaka itu kan kedaulatan sendiri. Sekalipun saudara mengalami tidak enak, tapi percaya saat kita beriman, janji Tuhan yang menyertai. Ya, lalu slide selanjutnya. Ya, nah apa tujuan dari kedaulatan Allah dalam penanggulangan kita? Yang pertama, untuk pemberesan hidup, untuk kita introspeksi diri. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemburuan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, memecah kebencian, kemampuan, pesta pora dan sebagainya. Ya, kedaulatan Allah untuk menanggung diri kita. Engkau mungkin mengalami masalah, engkau mungkin lagi jatuh. Tuhan ingin kita beres supaya kita tetap mengandalkan Dia. Kita mungkin lagi jatuh dalam dosa, lagi jatuh dalam dosa, malah bergumul. Tuhan pengen supaya kita mengandalkan Dia, supaya kita berharap kepada Dia. Atau mungkin engkau mengalami ekonomimu lagi jatuh, lagi kekurangan, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Atau mungkin akhir-akhir ini kita mungkin jauh dari Tuhan ya, mengalami satu masalah. Tuhan pengen kita introspeksi diri. Wah, ternyata aku jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita ribut suami istri. Oh, ternyata aku punya ego yang lebih tinggi. Atau mungkin anak-anak. Ya, ternyata anak-anak sekolah nilaiku rendah. Ternyata dicek anak yang malas belajar. Ngalamin. Ya, supaya kita pemberesan hidup. Mana dari perbuatan daging ini yang ada masih dalam diri kita, supaya Tuhan boleh bereskan. Hilangkan itu. Atau kita mungkin mengalami sakit penyakit. Kalau saya pengen ternyata makanan babi terus ya kan. Ya, kalau mungkin makan yang daging-daging, lemak-lemak, hawa nafsu. Yang kedua, untuk mengalami pembaharuan hidup. 2 Korintus 4:16 ya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Bahkan Efesus 4:23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saat kita mengalami pencobaan, dalam kedaulatan Tuhan mungkin tidak mengenakan. Ya. Tuhan pengen supaya kita dibaharui pola pikir kita, karakter kita dibaharui. Bukan di dalam daging, tapi di sini di dalam roh, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Karena hidup kita adalah, kalau hidup di dalam dosa rupanya maaf, tapi hidup di dalam roh, itu yang Tuhan mau. Hidup di dalam kebenaran, itu yang Tuhan mau. Tapi baru sehari demi sehari. Bahkan yang ketiga, Tuhan mau hidup kita dipimpin roh. Galatia 5:25, jika hidup kita oleh roh, biar hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh setiap hari. Dipimpin roh bukan ada roh di sini karena anak bulan, bukan itu. Dipimpin oleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perkataan, dalam tingkah laku. Tuhan, aku percaya sekalipun aku mulai kemerosotan, tapi aku tetap beriman kepadamu. Yaitu hidup dipimpin roh, perkataan iman. Tuhan, aku percaya sekalipun aku kurang, tetap berucap syukur.
Itu orang yang lebih hidup dalam Roh. Nah, Tuhan, aku percaya sekalipun dia ngebully aku hari demi hari, tapi aku berdoa kepada dia. Itu hidup dipimpin dalam. Ya, Tuhan, aku percaya sekalipun dia jahat kepada aku, tapi aku mengampuni dia. Itu hidup dipimpin dalam. Mungkin saudara tahu bagaimana kisah hidup saya. Dari dulu saya berpikir, kenapa gue lahir di keluarga kayak begini? Itu pikiran saya dulu, mengenal Tuhan. Ya saudara tahu lah orang tua saya. Ya. Kenapa gue lahir di keluarga kayak begini? Dari kecil SD apa-apa udah dong jualan mie, dong gerobak. Gue lagi capek udah diomelin, dikebukin, mengalami kayak gitu. Tapi setelah mengenal karakter Kristus, ternyata itulah cara kedaulatan Tuhan untuk membentuk saya pribadi. Lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan. Bahkan lu ngalamin, gue suka daripada dong gerobak dan masang topi. Nah, gitu. Entar lu, gue gede, gue balas. Tapi setelah mengenal Tuhan, tidak. Aku berdoa kepada mereka dan ampuni mereka. Akhirnya mereka bertobat. Jadi setiap hal mungkin kita nggak mengenakan, itu adalah kedaulatan Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, untuk kita tetap percaya kepada Dia, untuk kita tetap beriman kepada Dia, untuk kita tetap mengandalkan Dia. So janji Tuhan tadi, aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Lalu yang keempat, tujuan kedaulatan Allah untuk supaya hidup kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan kasih dan seterusnya. Bukan menghasilkan buah yang tidak mengenakan. Kan ini tadi hidup kita sudah diberesin, sudah mengalami pembaruan hari demi hari, sudah hidup dipimpin oleh Roh. Masa nggak ada buahnya? Ya. Masa nggak ada buahnya? Pasti ada buahnya. Udah dipimpin dalam Roh, tapi hidupnya masih katanya kasar, anyir. Nah, udah jangan yang anyir gitu. Itu plesetannya dari Innova. Hidup kita udah diberesin, hidup kita dipimpin Roh, tapi masih kata-kata yang tidak berkenan. Ampuni saya Tuhan. Terus saya pribadi mungkin ada yang jelek atau saya pun masih terus membangun di hidup demi hari. Apalagi keluarga kita yang ngadepin hari demi hari, pagi siang malam ngadepin. Mungkin jemaat di sini melihatnya, oh dia sukacita senyum terus. Perkataannya shalom, Tuhan berkati, tapi di rumah bang, blok. Nah itu tuh, ya, hidup kita harus diberesin hari demi hari. Ya, di sini kita kami dibaharui dari sehari demi sehari. Ya, anak-anak tuh, ini orang tua ketawa nih. Anak-anak, kau rajin pelayanan tapi dulu disuruh mama kau malas. Nggak kasih menjajan kau nanti. Ya, artinya tujuan kedaulatan Allah dalam hidup kita adalah supaya menanggulangi kedagingan kita. Untuk kita dibereskan hidup kita hari demi hari dan hidup dipimpin oleh Roh. Untuk kita tetap percaya kepada Dia. Ya, kita tahu banyak tokoh kita yang alami yang gak enak. Ayub, Yusuf, Abraham, semua. Yesus pun mengalami yang gak enak. Karena itu kedaulatan Allah, kedaulatan Bapa. Kalau mau kamu bisa pergi, mungkin bisa. Tapi pasti akan ada celaka. Tapi saat kita mengalami kedaulatan Allah, ya, hidup kita pasti diberkati. Pasti. Ya, Yusuf bilang, kau berkata jahat terhadapku, tapi Tuhan berkata yang baik kepadaku. Karena dia percaya kepada Tuhan. Nah sekarang kita nih, mungkin hidup saya tidak menyenangkan Tuhan, tapi aku percaya Engkau menyertai aku. Dan kau akan melindungi aku hari demi hari. Ya. Saya terakhir nih, adanya di 20. Jadi 20. Saya terakhir. Quotes-nya. Ya. Kedaulatan Allah bertujuan menanggulangi kedagingan kita yang dapat mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kedaulatan Allah tujuannya untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan adalah hendaklah kita membentuk manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan kita. Bukan segambar dengan siapa? Dengan iblis enggak. Ya, dia membentuk kita segambar serupa dengan Kristus.
Bukan serupa dengan saya, enggak. Saya mau gede, jangan mau gede. Ya, karena setiap orang berbeda-beda, prosesnya beda-beda. Ya, mungkin yang lansia proses juga berbeda, anak-anak proses juga berbeda. Mungkin kaum milenial juga prosesnya berbeda. Tapi satu tujuan Tuhan, untuk membentuk kita serupa dan segambar dengan Kristus. Itu yang dia mau. Ya. Hari-hari ini kita mungkin alami keenakan, tapi kita punya pilihan, itu untuk memilih percaya kepada Kristus. Bukan pada 1, 2, 3 lagi bahkan. Ya, untuk memilih percaya kepada Kristus. Yakub tetap percaya kepada Kristus. Walaupun proses dia tidak mengenakan, butuh 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ya, kerja 7 tahun kepada pamannya Laban. Tapi dia bilang seperti kerja beberapa hari, karena dia beriman kepada Tuhan dan pegang janji Tuhan itu. 14 tahun, bayangin 14 tahun luar biasa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan Rahel. 14 tahun, saya udah 10 tahun misalnya sekarang. Mungkin ada Tangerang belum sampai, tapi ada Tuhan, rencana Tuhan di situ. Kau masih tetap menjadi berkat di tempat itu. Kau masih tetap menjadi pendorong tempat itu buat atasanmu dan terusmu. Saya jujur, tempat saya dari tahun 2020, 2021 mulai cari Tangerang dan tapi ternyata ada rencana Tuhan. Kau bawa naik di situ, kau menjadi berkat di situ. Itu yang saya alami. Bukan bicara berkat, no, itu bonus dari Tuhan. Saya dari 2020 cerita kau ya, ikut kita cari Tangerang, berapa besar ya, kita Cikini Gading Serpong, bukan Cikini Gondang dia. Naik motor, pet-petan, naik kereta, umur saya gede. Tadi 2020, 2021, apa yang mencari Tangerang, pengen nyari yang lain, tapi ada rencana Tuhan. Kau akan meningkat di situ, jadi Tuhan. Itu janji Tuhan, kau akan menjadi berkat di tempat itu. Setiap saudara atau mengalami keenakan itu kedaulatan Tuhan, tapi pegang janjinya Tuhan. I always believe you, aku selalu menyertai kamu. Ya. Karena dia mau menjadi kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Itu firman Tuhan pagi hari ini. Saya nggak jadi 20 slide lah, cukup 4. Tapi saya berdoa ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Ya. Jadi nggak ngantuk kan? Oke, yuk mari kita naikkan pujian kita buat kepada Tuhan. Mari kita bangkit diri, kita berdoa. Yesus adalah pencunang kita yang membentuk kita untuk menjadi bejana yang indah. Tanah liat butuh dibentuk sampai dia dibanting dulu, diairin dulu segala macam. Tapi percaya, Yesus adalah pencunangnya. Dia adalah kreator, pencipta setiap kita. Kita mungkin sekarang ciptain kagak enak, ada tekanan, tapi dia untuk membentuk karakter kita lebih dewasa dan lebih mengandalkan dia untuk lebih tetap beriman kepada Dia. Kita menjadi bejana indah yang siapa? Emas butuh pembakaran sering terus menerus. Biar dia menjadi emas yang murni. Sehingga kita mungkin mengalami proses supaya kita menjadi emas yang murni. Sebab firman Tuhan berkata, oleh karena Engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau. Ya, pakailah kami Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya sekalipun kau mengalami pembakaran hari demi hari, sekalipun kita mengalami proses hari demi hari, sekalipun kita mengalami ujian hari demi hari, tapi percayalah, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang menaruh pengharapannya kepada Dia, yang beriman kepada Dia. Percaya itu janji Tuhan Yesus. Dia akan menyertai setiap kita sampai akhir. Bahkan Dia akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Sebab firman Tuhan berkata, jangan kau takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan kau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Itulah janji Tuhan buat saudara dan saya. Sekalipun kita belum melihat pelangi, awan kita mungkin gelap, kelabu, tapi percayalah, Dia terus menyertai setiap kita. Pelangi itu pasti akan dapat kita lihat, sebab badai tidak akan selalu ada. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita mau angkat tangan, kita katakan lebih dari emas, Lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati saudara kami Agus yang pagi hari sudah melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan hikmat marifat Kau tambahkan Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Berkat melimpah untuk keluarganya Tuhan. Dan apa yang dia rindukan Tuhan berikan di waktu yang tepat. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu. Kami tidak mau sekadar mengetahui, mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya, luar biasa.
Kita semua menjadi orang-orang yang siap ditanggulangi sama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, biar Tuhan yang bentuk. Amin. Saudaraku, sebelum kita lihat pengumuman, ada yang baru pertama kali hadir hari ini ke tempat ini? Boleh berdiri, Ci? Boleh. Ini sebenarnya sudah beberapa kali datang ya, Ci ya. Selamat datang. Ini adalah cicinya Rio ya, dan mamanya Rio ya, betul ya. Selamat datang. Dan juga ada saudaranya Vira ya di sana ya. Kami menyambut hadiran saudara semua pagi hari ini. Kami bersuka cita ada jiwa baru datang ke tempat ini. Biarlah setiap hari kita mau terus tambah jiwa bilang di setiap kita, dan kami rindukan semua bisa hadir kembali minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Kita lihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini. Minggu pertama 3 Maret 2023 yang ibadah akan disertai oleh perjamuan kudus, dan pengkhotbah adalah ini oleh pendeta Luis Kusmana atau Ibu Gembala. Dosyapat oleh Ibu Esther Cui, Koetan Ibu Lita dan Ibu Wani, asyat oleh Bapak Budi Mulyana dan Ibu Yeni Yulianti. Selanjutnya ibadah sekolah minggu setiap hari minggu jam 10:30 siang. Kami mengundang saudara yang memiliki anggota keluarga usia sekolah minggu untuk sama-sama diajak ke tempat ini beribadah sekolah minggu di tempat ini, bertumbuh bersama-sama. Selanjutnya doa sepakat bersama hari Selasa 27 Februari 2024 jam 7 sampai dengan jam 8 malam di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Ibu Culan. Selanjutnya ibadah Youth Baptist diadakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Youth Baptist boleh sama-sama bergabung. Untuk para petugas nanti bisa diinfokan oleh koordinator. Selanjutnya doa dan meeting tim pujian penyembahan pada hari Minggu 3 Maret 2024 jam 12 siang. Tim pujian penyembahan minggu depan ya, setelah ibadah sekolah minggu. Selanjutnya pelayanan diakonia, kegiatan donor darah bersama warga. Ada yang lain? Boleh? Pengumuman yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Waktu dan tempat diserahkan pada Ibu Culan. Shalom saudara. Saudara, saya mau tanya, siapa yang sudah pernah ngalamin donor darah? Ada? Boleh angkat tangannya tinggi supaya saya pengen tahu nih berapa banyak sih dari kita